Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada sore hari ini kita bertemu lagi ya di acara edukasi online bersama GK Invest Cabang Semarang. Sore hari ini, kita akan live trading. Nah, ini biasanya kita live trading-nya malam. Ini kita sore-sore lihat pergerakan market di sesi perdagangan Eropa, apakah di sore hari ini kita bisa melihat, eee, peluang untuk coba kita nanti lihat, kita transaksikan di, instrumen trading, entah itu di forex, entah itu di komoditas. Nah, nanti kita akan cek di situ. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 7 September 2021 bersama saya Rudi Oktrianto. Nanti akan, memandu jalannya live trading pada sore hari ini. Nah, sebelum kita menuju ke MetaTrader 5, kita cek dulu untuk beberapa data ekonomi yang akan dirilis untuk, sore hari ini atau, nanti malam ya, sampai nanti malam. Nah, untuk sore nanti jam 4 sore, 16.00 waktu Indonesia bagian barat, itu nanti data dari zona Eropa akan merilis mengenai produk domestik baru, sorry, produk domestik bruto, PDB ya, PDB yang kuartal maupun PDB yang, tahunan. Yang di kuartal diperkirakan masih sama 2,0%, sedangkan yang tahunan juga sama masih 13,6%. Nah, nanti untuk aktualnya nanti akan kita lihat di jam 16.00 apakah akan berpengaruh terhadap pergerakan, euro, mata uang Eropa atau tidak. Nah, ini kita akan cek. Kemudian di saat yang bersamaan akan dirilis juga data ekonomi dari zona Eropa berupa sentimen ekonomi ZEW ya. Nah, untuk kemarin, eee, s tadi malam di Amerika, market Amerika lagi libur karena ada hari buruh, jadi pergerakan market dari tadi pagi sampai siang hari ini, untuk pergerakan, indeks dolar mengalami kenaikan ya atau penguatan setelah hari Jumat kemarin, laporan pekerjaan yang mengecewakan. Jadi, eee, kemungkinan untuk Fed atau Bank Sentral Amerika ini kemungkinan akan menunda pengurangan aset. Nah, cuman untuk pengurangannya atau apakah ditunda atau tidak, itu nanti, anggota Bank Sentral Amerika akan mengadakan meeting di pertengahan bulan ini ya, September, tanggal 22 September, mereka akan meeting apakah, Fed akan mengumumkan pengurangan, pembelian aset atau tidak. Karena, kemarin Jumat untuk non-farm payroll sendiri, itu hanya tenaga kerja yang bertambah hanya 235.000, sedangkan prediksi di 750.000. Jadi penurunannya juga cukup lumayan, banyak sehingga membuat indeks dolar atau mata uang dolar Amerika mengalami, pelemahan saat itu di hari Jumat kemarin, gitu ya. Kemudian, untuk, eee, karena laporan pekerjaan atau non-farm payroll sudah kemarin ya, jadi fokus saat ini adalah kita lihat beberapa data ekonomi yang dirilis di minggu ini dari zona Eropa. Untuk hari ini tidak ada data sorry, di benua Amerika bukan Eropa, benua Amerika. Nah, untuk hari ini tidak ada data ekonomi yang dirilis dari Amerika. Untuk besok itu ada, beberapa data ekonomi dirilis dari, terutama dari Kanada, hari Rabu ya, Rabu. Itu Bank Sentral Kanada kemungkinan akan mempertahankan, suku bunganya. Tapi untuk kebijakannya, nah, Gubernur Bank Sentral Kanada. Kemudian hari Kamis, nah ini hari Kamis bagi Anda yang sedang bertransaksi, mata uang Eropa atau euro, nah ini perlu diperhatikan hari Kamis nanti ada pertemuan, pembuat kebijakan dari Bank Sentral Eropa yang akan merilis kebijakan moneter, eee, apakah, yang menjadi sorotan minggu ini, di mana
anggota Bank Sentral, Eropa ini sedikit bernada hawkish ya, ketika mereka memberikan, apa ya, memberikan, press conference atau pidato di depan publik. Jadi sedikit hawkish terhadap pengurangan, paket stimulus moneter di Bank Sentral Eropa. Cuman pandangan ini mungkin, bukan mayoritas di dewan pemerintahan atau anggota Bank Sentral Eropa itu sendiri sih, tapi perdebatan kemungkinan akan menjadi lebih, apa ya, lebih vokal lah ya, setelah inflasi di zona Eropa ini naik. Nah, inflasinya naik melonjak tertinggi dalam 10 tahun terakhir, yaitu sekitar 3%. Kemarin sempat naik, apa untuk inflasi di zona Eropa naik ke 3% dan ini di luar ekspektasi dari sebenarnya sudah diprediksi sama ECB, tapi target ECB cuma di 2%, tapi karena aktivitas perekonomian, kemudian, eee, stimulus, nah kemudian di tengah pandemi Covid sehingga membuat inflasi di zona Eropa sedikit, mengalami kenaikan dari 2% ke 3%. Tapi tentu saja bank sentral pasti akan memiliki kebijakan moneter untuk meredam, kenaikan laju inflasi. Nah, itu nanti akan disampaikan di hari Kamis. Jadi bagi Anda yang mempunyai akun posisi euro, khususnya euro ya, eee, hari Kamis nanti akan dirilis kebijakan, moneter atau hasil rapat, ditambah lagi juga, rilis dari suku bunga. Kalau suku bunga mungkin masih masih dipertahankan ya, untuk Eropa kemungkinan masih sama sih, 0%, tidak berubah untuk dinaikkan atau diturunkan. Kemudian hari Kamis juga ada klaim pengangguran. Nah, crude oil nih, bagi Anda yang bertransaksi crude oil atau komoditas minyak mentah, biasanya di hari Rabu kita mendengar laporan stok cadangan minyak dari, EIA, Energi Informasi Administrasi. Cuman untuk minggu ini, karena di hari Senin kemarin Amerika libur, jadi laporan stok minyak di Amerika akan disampaikan di hari Kamis. Jadi mundur, 1 hari. Nah, seperti itu, karena hari Senin kemarin Amerikanya libur, gitu. Kemudian ada banyak sekali data ekonomi yang dirilis untuk minggu ini, jadi diperhatikan, termasuk ada pertemuan Menteri Keuangan zona Eropa. Itu paling nggak akan memberikan, sedikit efek pergerakan terhadap mata uang euro lah ya, seperti itu. Oke, itu data ekonomi yang perlu kita cermati di hari ini dan di minggu ini. Jadi diperhatikan, jadwal atau kalender ekonomi bagi Anda yang mungkin bertransaksi, menahan posisi ketika ECB melakukan meeting. Nah, diperhatikan untuk ketahanan modalnya, karena dikhawatirkan market bergerak berlawanan dari open posisi Anda. Nah, itu paling enggak ketahanan dana yang ada di MetaTrader Anda bisa menahan pergerakan harga. Tapi kalau misalnya harganya searah atau mungkin sesuai dengan open posisi Anda, nah itu sih nggak masalah sih ya kalau mengalami apa, profit, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi dirilis untuk hari, apa namanya, hari ini. Kita lanjut ke MetaTrader, kita cek ke MetaTrader, kita lihat apakah ada peluang di sesi perdagangan Eropa untuk sore hari ini. Ini harga emas kembali lagi turun nih ya. Oke, kita lihat. Oke, harga emas, kembali lagi turun, drop dia, di harga running sekarang di 18.15 ya. Ini sudah ada pertanyaan dari Pak Bambang mengenai analisa pound sterling. Nah, nanti kita ke pound sterling. Kita ke komoditas dulu di emas ya. Nah, oke di emas ini saya pakai time frame 1 jam, 4 jam juga seperti ini. Kita kalau tarik garis Fibonacci, ini sebenarnya sudah masuk area untuk area sebentar lagi ya, area di golden ratio sih ya, golden ratio untuk area buy. Nah, ini kita lihat di sini nih, ini golden ratio-nya di sini, paling tidak di range 18.13 sampai 18.08. Nah, ini untuk area golden ratio-nya di sini, untuk area, apa namanya, basic-nya dari pembalikan arah. Cuman kalau kita lihat yang ini pakai Fibonacci ya, masih Fibonacci juga, kita lihat expansion-nya juga. Nah.
Ini di 14,50 nih kemungkinan akan biasanya mantul dia. Nah, di sini nih. Ya mendekati 14, 18, sampai 18, 14,50 sampai di 13, 18, 13,90 lah untuk area area buy. Nah, ini karena jangkanya juga sedikit, bermain apa ya, panjang ya, bermain sedikit panjang. Oke, kita catat dulu. Bentar, saya catat dulu untuk SAUSD, SAUUSD, area buy di 18, 14,550 sampai di 13, 18, 13,90. Nah, ini untuk area buy-nya karena masuk golden ratio untuk uh, Fibonacci ya, Fibonacci ini sudah mulai turun. Fibonacci jadi mendekati 100%. Target stop loss. Nah, kita juga pakai stop loss. Stop loss kita tempatkan ini sepanjang saya 18,07 ya. Jadi kita turunkan ke golden ratio-nya. Stop loss-nya untuk XAUSD 18,07,00. Profit. Nah, take profit kita bisa menggunakan di sini nih. Nah, kita bisa menggunakan di 18,70 atau di 21,500. Nah, kita cari di 38,2% atau di 50%. 18,70, 18 berapa? 18,700 sampai di 18,21,500. Step yang kedua ya maksudnya ya. Nah, itu untuk TP yang pertama. TP yang keduanya di sini ya. Maksudnya dalam bentuk range ya. Nah, dulu. Kemudian TP kedua. Itu untuk yang di SAUUSD, kebetulan marketnya sedang mendekati area buy ya. Kita cari pullback untuk kenaikan. Ini sudah masuk area untuk buy ini sudah masuk di 14,550. Cuman kurang spreadnya aja yang bagian bawah. Oke, kita tunggu, kita lihat untuk XAUUSD, kemudian kita lihat di pound sterling. Nah, ini pound sterling ini kalau lihat secara hampat panjangnya, ini targetnya masih naik ya untuk Pak siapa tadi yang tanya? Pak Bambang ya. Pak Bambang untuk GU atau pound sterling ini targetnya masih naik di 1,39.300 karena untuk pattern inverse bullish. Nah, cuman saat ini sedang ada koreksi. Nah, kita lihat sejauh mana pound sterling koreksi untuk kita cari apa namanya? Dan ini colornya saya ganti. Oh, ini sudah ada tabnya deh, lupa aku. Nah, sebentar. Hitam. Nah, ini. Ini kalau kita tarik garis, ini membantunya head and shoulder ya, ini biris ya. Nah, cuma lagi ada penurunan. Tadi untuk yang H4-nya memang masih naik, cuman saat ini lagi terkoreksi turun. Ini karena membentuk pattern head and shoulder biris. Ini head-nya. Bentar, ini head-nya. Ini S-nya di sini, baunya. Ini S-nya berikutnya. Nah, target kita cek. Kurang lebih di sini ya. Nah, kembali lagi di sini. Ini sudah breakout ini.
Jadi sell, signal ya, sell signal. Ini arahnya untuk pound sterling, nah ini breakout ini dia, turun. Ini udah breakout, cuman nunggu closing ya. Ini H1 nunggu closing apakah dia di bawahnya garis trendline atau di atasnya garis trendline. Kalau masih di atas garis trendline berarti dia masih potensi untuk naik cukup terbuka sekali. Nah, untuk naik, nah kita cek lagi nih. Kalau misalnya naik, kita lihat, kalau misalnya dia naik, sebentar. Nah, ini sudah masuk area buy ya, pound sterling. Di sini kita masuk area buy ini 13. Stop loss kita gunakan di 90. Nah, oke. GU, GBP USD, area buy. Untuk yang head and shoulder tadi, nunggu konfirmasi jam 4 karena 1 jam. Ini memang sudah breakout tapi nunggu apakah close-nya di bawahnya garis trendline atau di atasnya garis trendline. Trendline-nya tuh 1.38185. 1.38185. Kalau dia break-nya di atas close-nya di bawah itu 1.30. Ini saya catatkan aja lah ya. 1.3845. Nah, kalau dia close-nya di bawah garis ini, nah kemungkinan dia akan turun kalau kita lihat penggunaan dari head and shoulder. Tapi kalau market bergerak naik atau close-nya di atasnya garis trendline, ya kemungkinan dia potensi untuk naik. Karena seperti itu. Nah, ini untuk area buy 1.3813 ya. Ini kalau turun sekali lagi 1.3813 kemudian stop loss kita bisa gunakan stop loss di 1.37850. TP take profit satu aja 1.3850. Itu di pound sterling yang ditanyakan oleh Pak siapa ya, Pak Bambang ya. Pak Bambang ini kalau sudut pandangan saya, ini membentuk head and shoulder bearish, cuman menunggu konfirmasi jam 4 karena ini H1 jam 4 mendekati head-nya. Oh ini, dan nunggu jam 4. Kalau jam 4-nya close-nya di bawahnya garis trendline 1.38815 dia potensi turun. Tapi kalau misalnya dia close-nya di atas masih ada potensi untuk naik. Cuman kalau kita lihat dari sisi yang lainnya, ini formasinya untuk kalau kita lihat di sini ya, memakai Fibonacci. Nah, dia menggunakan apa namanya? Ini sudah masuk area buy nih di sini. 1.38 kita lepaskan dulu. Nah, ini 810 lah ya. Nah, sekarang area sekarang. Kita bisa entry lah ya. 5 kita buy, kemudian di sini 3785. Nah, ini sudah ada buy pound sterling. Oke. Ini untuk pound sterling bisa buy saat ini ya, mendekati di 61,8%. Kita sudah pasang stop loss, jadi kita nggak perlu khawatir kalau kalau misalnya nanti inverse ini jam 4-nya di bawahnya, nah kita switch sell. Kita switch sampai jam jam 4 ya, sampai jam 4 Bang. Ini soalnya pattern-nya pattern bearish
Head and Shoulder ya, S. Nah, S ini iris, tapi sampai jam 4. Oke, itu untuk yang di pound sterling. Kita cek ke emas, apa nama kok emas sudah. Untuk crude oil. Nah, ini crude oil juga masih, berkutat di level ini ya, 69,88 sampai 688, lap 68,00. Nah, ini untuk area, apa namanya, area sell, kita bisa menempatkan di sini nih. Ini saya tarik garis trendline. Untuk crude oil, kita pakai expansion, ini juga bentuknya seperti ini ya. Nah, dia bullish naik nih. Stop loss di sini, cuman untuk area sell kita bisa menggunakan expansion ini. Nah, di sini ya, 088. Terus untuk buy-nya, saya rasa juga bisa kita gunakan, oh bukan bezelnya. Nah, kita bisa tempatkan di 69. Seperti itu. Oke, saya catat dulu crude oil, area buy, buy limit ya, kita pasang limit. Soalnya crude oil cukup tenang sekali. Di 68,00. Stop loss kita pendek aja di 67,50 pakai 50 0,5 atau 50 pip. Kemudian TP-nya di 68,500. Nah, kemudian untuk area sell limit 69,88, stop loss kita harus pakai stop loss juga untuk hari ini di 70,8. Kemudian TP-nya di 69,38. Nah, jadi ada dua, kita manfaatkan range, crude oil ya. Buy di atas resisten di 69,88 dan buy-nya di bawah buy limit di 68,00 dan di sell limitnya di 69,88. Seperti itu. Oke, ini untuk crude oil, pattern-nya pattern naik, jadi kita manfaatkan sell di sini di 69,88. Katanya ini arah naik nih. Itu di crude oil, kemudian kita cek di euro. Nah, ini euro juga nanti jam 4 diuji data ekonomi dari zona Eropa. Nah, euro juga bermain pendek, ini juga sama. Kita cek di sini pakai expansion. Expansion ini juga lumayan untuk lihat pergerakan harga. Untuk buy limitnya, kita bisa tarik garis di area sini. 100% ya, 31. Dalam range, range area. Oke, kita cek, kita tulis Euro USD. Euro USD. Area buy limit. Sorry. Sedikit berhati-hati karena market bergerak naik turun ya nih euronya. Tergantung nanti PDB apakah kalau lagi turun ini, kemudian ini juga potensi untuk naik. Nah nih, kemungkinan masih bolak-balik di sini di area ini. 890 sama 8330. Buy limit 1,18300 stop loss. Stop loss di psikologis 1,18000. Kemudian take profit TP 18,650. Untuk buy limit, kemudian untuk sell limit ya. Area sell limit kita manfaatkan market
bolak-balik 1,18, 900, kemudian stop loss 1,19, 100 sampai 200. Nah, ini 9.200 take profit, TP-nya kita gunakan 1 poin, oh limit ya salah. Nah, maksudnya ini. Kita limit di 1,18900, take profit-nya 1,118,500. Nah, itu yang di euro. Jadi kita manfaatkan market bolak-balik ya, market bolak-balik. Euro, ini pound sterlingnya juga target secara medium memang lagi naik, cuman saat ini lagi terkendala oleh ini ya tadi ya, head and shoulder ini. Nanti tunggu jam 4 sore, apakah close-nya di bawah 1,38815, 1,38155 atau di bawahnya itu. Oke, kita lanjut ke yen Jepang. Kita lihat yen Jepang untuk bukan Aussie ya, USD JPY. Nah, ini sekarang lagi naik-naiknya nih. Nah, kita cek pakai expansion. Ini expansion juga lumayan untuk kita cari TikTok ya. Biasanya pakainya ini saya. Nah, ini area sell kita bisa menempatkan di sini 110, 250. 110, 250. Untuk USD JPY 110,250 ya. 250. Stop loss 110,650. Kemudian take profitnya satu aja 109, 109,850. Gitu ya. Oh, sebentar, salah nih. Stop loss-nya bisa limit ya maksudnya. Area sell limit. Nah, single aja nih untuk apa namanya? Uji. Nah, ini tuh yang diuji. Kita cek setelah diuji. Oke, ini diuji USD yen. Bentar, ini saya catat dulu. Kita lihat di Aussie. Nah, ini Aussie ini head ya nih, head and shoulder. Target juga masih naik, masih di sini. Kita lihat H1-nya. Kita pakai pandangan yang lain. Nah, untuk area buy limit ya. Di sini ada limitnya. Kita pakai expansion. Ini kemarin ini sudah. Nah, untuk bentar ini saya ketik dulu 654 545 1. Oke, untuk yang di Aussie, AUD USD.
USD, AUD USD, area buy limit, kosong poin 7385 ya. 73850. 850, kemudian untuk stop loss bagian yang 0,7350 pakai 400 pip ya. Kalau kita tarik garis extensionnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian target untuk TP-nya 0 poin, sorry, saya ulang lagi untuk UC ya. Sorry untuk Aussie, pakai entry ini. 0,74250. Aussie, nah ini tuh Aussie ya. Untuk GJ, nah sudah kita tandakan. GJ ini head ya, head and shoulder, confirm untuk sudah naik nih, confirm naik, bullish targetnya 153,614, pakai sticky bar. Jadi untuk apa namanya GJ ini patternnya head and shoulder. Kalau saya cek head and shoulder yang H4 ya, H4. Nah, seperti ini dia. Kalau kita, nah cuman di sini bentuk patternnya juga bukan pattern. Dari pergerakan 4 jam ini beberapa candle memang lagi potensi untuk terkoreksi. Nah, ini kita bisa ambil posisi buy ya. Mari kita cek dulu. Kita pakai H4. Nah, ini membentuk semacam nah, seperti ini ya. Kayak semacam pola harmoniknya. Nah, ini kelihatan harmoniknya. Jadi sedikit naik, mungkin kita bisa manfaatkan untuk area sell. Ini bentuknya bearish hyper. Nah, seperti ini. Bearish hyper ini. Nah, ini juga kita lihat beberapa candle sepertinya turun. Aduh, hilang. Lalu saya pasang lagi. Nah, ini. Jadi potensi terkoreksi. Ini untuk kita ambil peluang sedikit pendek ya, scalping. Karena kalau kita lihat yang H4 versi lain, ini head and shoulder ini formasi bullish, tapi bullish di sini memang potensi untuk turun kita bisa ambil area buy limit lah ya. Nah, kita bisa memanfaatkan buy limit di 151.230. Nah, di sini. Ini bentuknya bearish hyper. Bearish harmonic nih. Masuk pola harmonic. Nah, seperti ini ya. Berarti kita ngambilnya buy limit. Kalau misalnya sell sih bisa, tapi tetap harus ada stop loss. Kalau ada sell sekarang, mungkin sell idealnya di 152 ya, 152,41. Nah, saya catatkan aja. GBP, JPY. Tapi saya lebih suka menunggu yang di buy limit lah ya. 151 poin berapa nih? 151 poin 20, 200. Sini ya.
75. Kemudian stop loss kita tempatkan di 150,750, di sekitar 450 pip. PP kita bisa gunakan di 151,650. 1:1 ya? Iya, sebentar, saya share ulang untuk nah ini share ulang lagi. Nah, ke limit ya. Nah, ini untuk di GJ. Untuk sell limit kita bisa manfaatkan sell limit meskipun secara medium, naik, namanya market naik turun bisa kita manfaatkan, cuman kita harus pasang stop loss. Nah, stop loss ini cukup penting karena untuk membatasi kerugian supaya kerugian kita enggak terlalu lebar, tidak terlalu lebar. Oke. Bentar, ini saya cek. Nah, seperti ini. Expansion. Nah, BBB, JPY untuk area sell limit ya. 152 poin. Tadi nah, 400. 400. Kemudian stop loss. Nah, kita bisa tempatkan di 152,800. PP 152,200. Pakai ini untuk gunakan untuk ini untuk yang di GJ ya. Kita cek di EJ-nya seperti apa, apakah juga sama seperti pound sterling. Untuk GJ-nya ini EJ, nah, formasinya H4. Nah, saya cek dulu. Nah, ini. Ini formasinya dia ini ya. Mana guys, berhati-hati ini market kecenderungannya lebih ke sideways. Nah, ini yang di EJ-nya seperti ini, dia masih cenderung bolak-balik. Cuman kalau misalnya breakout, kita cek di sini. Kita bisa pakai beberapa limit lah ya. Oh, di USD Kanada dolar, sebentar. Nah, ini euro USD, euro CPY ya. Kita limit jadi bagian bawah 130,000. Stop kita bisa tempatkan di 129 pip ya. Kita sedikit bermain pendek. TP-nya juga sama, jadi agak sedikit pendek. 130,300 pip. Oke, kita cek di USD Kanada dolar ya. Ini Kanada dolar minggu ini ada pertemuan bank sentral ya. Pertemuan bank sentral Kanada dolar. Nah, kita pakai ini waduh, selnya sudah bentar.
Nah ini, sedikit saya tengahkan. Ini untuk yang di kita pakai yang sebelah sini. Oke, nggak usah panjang-panjang kita nariknya. Ini sudah membentuk sebuah pattern untuk di USD Kanada. Nah, target masih naik untuk nanti kita ngambil area sell. Ini bentuknya Gartley ya. Area sell di sini untuk Pak siapa tadi, Pak Aji ya yang menanyakan USD CAD. Ini Gartley, kita mending nunggu di area atas. Nah, di 78,6%, 21.25935 USD CAD sell limit ya. Sell limit 1.25 berapa tadi? 1.2593935. Ini ya. 1 poin. Stop loss. Nah, kita gunakan 1.26235. Berarti sekitar 30 pip ya. Ini soalnya pas di 300 sorry bukan 300, 100%-nya. 300 pip. Kemudian TP-nya profit 1.25635. Ini di USD Kanada Pak Aji ya, Pak Aji. Ini pattern-nya bentuknya Gartley, cuman Gartley-nya ini butuh konfirmasi untuk naik. Mending kita nunggu di level atas. Gartley-nya sih Gartley Biris ya nih. Gartley Biris, nah ini kemungkinan akan menuju ke sini nih. Ini masih naik dulu. Jadi ini naik menuju ke sini. Kemungkinan dia akan kembali lagi drop di sini nih. Nah, sesuai dengan apa? Fungsi dari pattern harmonic Gartley ini. Nah, seperti itu. Nah, di sini ya. Oke, itu yang di USD CAD ya. USD CAD sudah kita analisakan. Butuh kenaikan, jadi kita cari sell limit aja yang di atas nih, Pak Haji 1.25935. Stop loss di 1.26 1.26235, TP 1.25635. Jadi 300 pip 1/1. Kemudian ini market EJ, oh iya nih. Bentar. Emasnya sudah open ya ini ya, XAU USD 14.855. XAU-nya nih. Nah, ini sudah open di sini nih. Sudah terkena target. Nah, kita open XAU USD 07 di 21. Nah, ini stop loss kita cek di 07 ya. 07 ini di 21, 1/1 lah ya, 22 lah. 21. Oke, tik. Itu yang di XAU USD kita juga buy, kemudian di apa tadi? GC ya. Juga dapat buy. GC. Kemudian ini ya. Nah, oke, Masnya sudah masuk buy ya, area buy. Ini tadi sudah saya analisakan yang di atas itu. Sudah masuk untuk area buy di 14.550 sampai 18.13.900. Harga Maslow ya sudah masuk area kode rasio untuk buy. Nah, gitu kan.
Masuk area koordinasi untuk buy. Crude oil masih satu di sini. Kemudian euro masih bolak-balik sih ya. Ini pattern-nya sih pattern turun. Ini kalau kita tarik trendline, channel up, ini juga down. Paling enggak mencoba untuk kembali lagi satu di 18.300-an, 18.300-an. Pound sterling ini bentuknya memang mediumnya naik, cuman dari tengah kenaikan ini membentuk pattern lagi nih. Nah, bearish head and shoulder ya. Nanti nunggu jam 4 apakah penutupannya di bawah garis 1.38.185 atau di atasnya. Masih nunggu konfirmasi untuk 1 jam. Nah ini ya. Oke, saya rasa itu ya untuk beberapa market sudah kita nisakan masuk posisi emas, kemudian mana tuh yang open, GJ juga bisa, kemudian Kanada menunggu, kita cari yang di atasnya, sell limit, nunggu di atas, GJ, buy limit, sell limit ya, untuk masuk. Pound sterling ini juga masuk area buy nih, sudah masuk area buy untuk GU. Pound sterling tadi 38.13, oh ya udah masuk nih, 38.13 masuk area buy nih, pound sterling. Oke, pound sterling sama XAU yang tadi sudah open, buy di XAU 1, buy di open 0,1, GU sama juga 0,1. Oke, untuk itu sementara itu untuk peluang pada sore hari ini, yang lainnya masih menunggu market untuk jalan. Euro, UJ, AU, kemudian GJ sama EJ atau USD Kanada juga nunggu pergerakan market untuk hari ini. Yang masuk baru di XAU sama GU. Itu ya. XAU sama GU udah masuk di situ. Oke, saya rasa cukup untuk kita lihat pandangan secara analisa teknikal sore hari ini. Kita lihat pergerakan, jangan lupa pakai stop loss ya, karena setiap kali kita menyajikan live trade, kita selalu menggunakan batasan stop loss, supaya jika terjadi kerugian atau kita salah menganalisa, ada batasan, stop loss-nya atau batasan kerugiannya, supaya kerugiannya nggak banyak. Nah, seperti itu. Kemudian di GK Invest, kebetulan kita masih ada promo Mega Rewards, kemudian ada kompetisi demo akun, ini bagi Anda yang menyukai tantangan berkompetisi dengan para trader dari seluruh Indonesia, Anda bisa ikut tergabung dalam kompetisi demo, kontes demo akun yang diadakan oleh GK Invest. Untuk syarat ketentuannya silakan menghubungi tim marketing GK Invest Cabang Semarang untuk mulai mulai tradingnya ya, mulai tradingnya itu mulai minggu depan, hari Senin, tanggal 13 September sampai 12, Oktober, 1 bulan. Jadi Anda berkesempatan untuk berkompetisi dengan trader-trader seluruh Indonesia dalam kompetisi demo akun. Nah, hadiahnya cukup menarik karena hadiahnya juga lumayan, dapat nomor 1 dapat hadiah, iPhone Pro Max 12 sorry, iPhone 12 Pro Max ya. Itu kisaran harganya di atas 20-an lah ya, di atas 20 jutaan. Kemudian ada laptop Lenovo, kemudian ada iPad. Nah, silahkan Anda mendaftarkan, syarat dan ketentuannya bisa Anda dapatkan ada informasinya di, marketing GK Invest Cabang Semarang. Nah, silakan Anda menghubungi marketing kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kompetisi, karena sebentar lagi pendaftaran akan ditutup, yaitu tanggal 10. Pendaftaran ditutup tanggal 10 September 2021 atau besok hari Jumat. Hari Jumat sudah ditutup untuk demo kontesnya. Jadi mumpung masih jalan, mumpung masih dalam masa pendaftaran, silakan mendaftar. Siapa tahu, nah, siapa tahu Anda yang beruntung untuk mendapatkan hadiah pertama, kan lumayan. Oke, saya rasa cukup untuk acara live trade edukasi pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
tetap jaga risk management, money management dalam bertransaksi. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat bagi Anda semuanya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di minggu depan di acara live trading, hari Selasa jam 3 sore ya waktu Indonesia bagian barat. Oke, saya Rudi Oktrianto mohon pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.